Untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdij akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdij perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Bapak Ibu, kalau kita membuka data, kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga, di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga. Mohon maaf mungkin di partai politik, saya juga orang partai politik, jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga. Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui games, ada yang melalui bentuk-bentuk lain, ini banyak. Jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama. Ini kontradiksi interminis ya, bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Kok bisa gitu loh, mereka bertransaksi judi online dan lain sebagainya. Dan transaksinya sampai puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar dan lain sebagainya. Gimana ya? Speechless sesungguhnya ya. Tetapi kan tidak pernah serius diberantas. Saya tidak tahu apa alasannya sekarang kok mau diberantas ya. Apakah terkait apa ya? Apakah lawan politik atau apa? Dan celakanya ternyata para anggota DPR jago judi, DPR dan DPRD, 63.000 transaksi ya. Itu bukan kecil. Melibatkan DPR dan DPRD, dan di DPR saja katanya paling tidak ada 7.000 transaksi, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Kok bisa ini kegilaan ini terjadi? Dan konon katanya korbannya mau dikasih apa, bansos atau apa ya? Yaitu PPATK ada 63.000 judi online di DPR dan DPRD.
transaksi 25M per orang. Is it? Ini luar biasa nih para penjudi ini. Wakil rakyat tapi penjudi. You can imagine bagaimana negara ini hancur nggak karu-karuan ya. Kita adakan wakil rakyat malah kemudian dia berjudi ya. Bayangkan coba, ini nggak karu-karuan ya negara ini. Coba kita bacakan ya, nanti kita lihat ya. Kira-kira kalau namanya di-spill akan bikin kaget nggak? Ternyata tukang judi semua. You can imagine negara ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap bahwa jumlah transaksi judi online di lingkungan DPR RI mencapai 7.000 transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah itu hanya sebagian dari total 63.000 transaksi judi online di lingkungan DPR, DPRD hingga Sekretariat Jenderal Setjen. Tapi sekali lagi kami sampaikan ada DPR, DPRD dan sekretariat itu ada 63.000 transaksi. Nah untuk di sini saja yang aktif itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7.000 sekian. Ini orang gila semua ya. Bayangkan kok judi online bisa ya orang. Kata Ivan dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR Rabu. Ivan secara khusus mengaku akan menyerahkan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR untuk ditindaklanjuti. Saat ini Satgas Judi Online tengah berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintahan yang lain terkait angka transaksi judi online tersebut. Kami lagi jalan kemana-mana untuk menyerahkan ke KL-nya termasuk ke DPR. Hanya memang kan kami tidak ekspektasi ada di forum ini diserahkannya karena tidak ada agenda itu, kata Ivan. Ivan dalam rapat juga mengungkap bahwa angka transaksi judi online di lingkungan DPR, DPRD hingga ke Setjenan mencapai 25 miliar rupiah. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Maksudnya masing-masing saya kira nggak orang ya. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran. Sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan itu deposit. Jadi kalau dilihatnya dari perputarannya sampai ratusan miliar, ujar dia. Kalau per orang nggak mungkin ya rasanya ya. Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi 3 DPR sekaligus Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman ya meminta agar PPATK bisa menyerahkan data tersebut. Habib tak meminta agar PPATK dalam rapat mengungkap para pihak yang terlibat, namun MKD berhak mengetahui datanya. Jadi nanti kalau MKD bersurat meminta data terkait anggota DPRD yang diduga bermain judi online harus diberikan, kurang lebih begitu katanya. Jadi Mahkamah Kehormatan Dewan Habibur Rahman. Bingung juga kita gimana caranya ya. Setiap debat mau ngajak kelahi dia. Kemudian DPR negara darurat judi online, bukan lagi diskusi tapi eksekusi. Luar biasa ini ya. Jurus Jokowi berantas judi online ya. Sebenarnya judi online ini sudah dari lama dan itu pasti ada keterlibatan pihak-pihak tertentu ya yang memiliki kekuasaan ya. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mendorong agar pemerintah segera mengambil sikap dan menyatakan negara saat ini sedang darurat judi online. Mana bisa ada darurat judi online ya. Gak ngerti kadang-kadang secara hukum ya. Ya secara sosiologi tapi kan anggota DPR tidak boleh begitu ya. Kalau darurat itu ya jelas darurat bencana, darurat kesehatan masyarakat ya. Pernyataan itu darurat kebohongan itu kan kata-kata dari masyarakat saja ya. Pernyataan itu disampaikan Hinca dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan PPATK. Hinca meminta PPATK untuk mulai proaktif menjalin komunikasi terkait masifnya transaksi judi online di lingkungan pemerintah. Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap, mengatakan langsung kita sudah darurat judi online, kata Hinca dalam rapat. Menurut Hinca, Komisi 3 DPR memiliki pandangan yang sama bahwa judi online tengah menjadi isu besar negara ini. Karenanya sebagai intelijen keuangan, PPATK harus berada paling depan menghadapi masalah tersebut. Luar biasa. Hinca secara khusus meminta PPATK membuat klaster khusus lembaga-lembaga negara yang terlibat judi online. Bukan hanya DPR dan DPRD yang disebut terlibat dan angkanya mencapai 53.000 transaksi. Ada yang bilang 63.000 ya. Bahkan termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Kalau tadi legislatif kami ini terbuka saja, kalau memang ada sebutkan nanti tinggal buat klasternya, kata Hinca.
Anda harus juga proaktif pergi ke BKN atau BSN yang membina pegawai negeri, APH, mulai kepolisian, kejaksaan dan seterusnya, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas dan banyak lagi imbuhnya. Politikus Partai Demokrat itu ingin pemerintah segera mengambil langkah khusus karena judi online telah menjadi masalah darurat. Menurut dia, judi online mestinya bukan lagi menjadi diskusi namun harus segera dieksekusi. Saya kira judi online ini bukan lagi diskusi tapi dieksekusi, maksudnya berjudinya. Dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini, katanya. Coba bayangkan, DPR bercerita mengenai memberantas judi online. Salah satu pusat perjudiannya mereka sendiri, ya kan? Ini contradictio interminis, ya. Bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Kok bisa gitu loh? Mereka bertransaksi judi online dan lain sebagainya. Dan transaksinya sampai puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar dan lain sebagainya. Gimana ya? Speechless sesungguhnya, ya. Jadi sahabat era sekalian, kadang-kadang negara ini sering membiarkan hal-hal yang sudah terjadi. Kan judi online sudah sejak lama. Itu kan merebak ketika kasus Sambo misalnya. Ada kode dan lain sebagainya. 303 apa ya kodenya. Tetapi kan tidak pernah serius diberantas. Saya tidak tahu apa alasannya sekarang kok mau diberantas, ya. Apakah terkait apa, ya? Apakah lawan politik atau apa? Dan celakanya ternyata para anggota DPR jago judi, DPR dan DPRD, 63.000 transaksi, ya. Itu bukan kecil, melibatkan DPR dan DPRD, dan di DPR saja katanya paling tidak ada 7.000 transaksi, bayangkan. 7.000 transaksi bukan kecil. Jadi pasti di antara mereka sudah ada yang keranjingan, ya. Keranjingan itu apa ya istilahnya? Itu bahasa Indonesia ya. Sudah ketagihan, ya, dengan judi online ini, judol, ya. Ya kadang orang bicara tentang pergerakan saham, ya. Transaksi saham, transaksi mata uang. Kadang-kadang kalau dalam pengertiannya yang tradisional ada uncertainty-nya, yaitu dianggap judi juga. Tapi institusi keuangan modern kan tidak menganggap itu, ya. Judi itu ya benar-benar judi online, betul berjudi. Salah satunya judi bola misalnya. Oh, itu betul-betul judi. Saya pernah dulu ada anggota dewan, ya. Saya tidak menyebutkan, ya. Kalau saya bilang dewan itu bisa DPR, bisa DPD, ya. Anggota dewan itu saya tanya, gila sekali dia judi sepak bola. Ini Piala Eropa ini pasti merebak judinya, ya. Berapa dia pernah menang satu transaksi malam 700 juta, gitu dia bilang. Dan kalanya ya segitu juga. Jadi pokoknya dengarkan lagu Rhoma Irama lah soal judi itu, ya. Mana ada penjudi bisa kaya, bohong, ya. Dengarkan lagu Rhoma Irama. Kayak yang main judol pasti rapat itu kemana dulu ya, wakakak. Hancur negeriku karena judi, ya. Lagu Muksin Alatas, ya. Aku melarat karena judi, ya. Oke. Mana ada kemudian, kalau mau judi menurut saya lebih baik ya offline seperti main poker begitu, seperti di Las Vegas. Kalau online pastinya sistemnya sudah diset curang memenangkan bandarnya. Apakah RH setuju kalau judi online dijadikan offline semacam di Las Vegas untuk memenuhi hasrat penjudi? Jadi begini saudara sekalian, itu namanya lokalisasi judi dan itu sudah menjadi hal yang klasik. Bagaimana judi itu dilokalisasi dan diresmikan. Ada orang mengatakan misalnya dilokalisasikan di Pulau Seribu seperti Malaysia di Genting Highland. Cuma syaratnya ya besar. Misalnya yang boleh berjudi adalah ya dari sisi agama mereka tidak melarang, ya. Kan ada etnis tertentu yang melihat judi itu hanya sebagai sebuah game, sebagai sebuah latihan untuk insting bisnis. Tapi kalau agama mayoritas Islam ya melaranglah judi, ya. Judi, mabuk-mabukannya dilarang. Tapi jangan lupa hukum kita juga melarang judi. Tapi kan persoalannya adalah ketika itu sudah dilegalisasi, ya semuanya menjadi sah. Persoalannya adalah apakah kita mau melakukan legalizing judi, itu persoalannya. Kalau legalisasi judi, ya ada plus dan minusnya. Plusnya adalah bahwa ada penerimaan pajak yang jelas. Tapi kemudian kontroversinya adalah masa sih kok jadi dari judi? Itu kan kontroversi dulu Ali Sadikin, ya. Pembangunan Jakarta dari judi katanya. Itu tahun 70-an lah ketika Ali Sadikin melegalisasikan judi ketimbang
keleleran di mana-mana kan begitu. Nah sekarang walaupun judi itu dilarang, tapi tetap saja di mana-mana dan backingnya biasanya aparat ya, backingnya aparat biasanya. Karena tidak ada kegiatan ilegal tanpa backing ya, apalagi dalam skala masif dan uangnya gede atau banyak. Jadi saudara sekalian kalau mau dilokalisasi itu harus ketat. Yang bisa ke sana orang non muslim misalnya begitu. Tapi anyway, memang kan ada memang etnis tertentu yang judi itu menjadi bagian dari kesenangan hobi ya. Kadang-kadang friendship juga ada. Tapi kan yang dilarang ini adalah ya judi yang memang betul-betul untuk bertaruh ya, mempertaruhkan uang mencari keuntungan ya kan secara gambling begitu. Gitu. Kalau friendship saya nggak ngerti ya. Jadi karena itu menurut saya selalu akan ada kontroversi pro dan kontra ya ketika judi mau dilegalisasikan. Tapi yang jelas praktik-praktik perjudian ini ya percukongannya dan percentengannya jelas ya. Kemudian apalagi ya, Telkomsel wajib diperiksa tuh semua promo judi via nomor Telkomsel. Iya begitu ya, saya nggak pernah tahu sih. Payah anggota dewan jadi contoh main judi, uang rakyat dirampok ya. Kemudian wakil rakyat kaya-kaya. Saya kartu lain tidak ada promosi judol, hanya dari Telkomsel saya dapat promosi judol. Bener nggak gitu? Semangat pro keadilan. Judi uang palsu riba itu sudah biasa di Indonesia. Kuburan aja banyak yang palsu. Maksudnya apa nih? Maaf oot sedikit Bang Refli, tolong bantu 7 orang terpidana kasus bina yang sepertinya salah tangkap ya. Sudah mendekam 8 tahun mereka terancam hukuman seumur hidup demi keadilan Bang. Tolong mewacanakan ya, nah insya Allah ya kita akan ikutin kasusnya seperti apa. Kemudian jangan cari siapa yang main Bang, tapi cari pembuat permainan judi. Kalau DPR Komisi 3 tadi hanya membahas data pemain. Iya ya. Aneh bin ajaib ya. Ya siapa dong providernya ya? Kok yang ditanya pemainnya? Providernya siapa? Ya itulah negara kita ya. Jangan-jangan ya cukong-cukong ini yang membiayai pemilu juga jangan-jangan ya kan, cukong judi ini. Tolong berantas judi online karena saya sendiri yang sudah merasakan main judi online gak akan bisa berhenti karena semakin kalah semakin penasaran. Tolong berantas judi online. Asep Suhardi ya. Perusahaan kripto bahkan terdaftar di Bapepti juga harus diberantas. Banyak orang rugi main kripto termasuk saya rugi besar main kripto. Ya saya terus terang saja ya ditawari cryptocurrency seperti ini gak mau saya ya. Kenapa? Orang kalau mendapatkan uang instan itu ya dengan cara mudah ya separuhnya gambling berarti judi juga ya. Termasuk juga transaksi-transaksi future trading dan lain sebagainya. Saya kira real ekonomi sajalah ya yang kita lakukan. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat ya dan lebih untuk pemerataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.